Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Story Mac. Dan sebelumnya saya sangat berterima kasih karena saya telah mencapai 60 sekian subscriber. Dan saya juga meminta maaf karena beberapa bulan ini saya jarang mengupload video karena ada satu dan lain hal yang membuat saya jarang melakukannya. Namun tenang saja, mulai saat ini admin sendiri akan berusaha agar lebih giat lagi dalam mengupload konten-konten untuk kalian. Dan pada video kali ini admin sendiri akan membahas itu tentang perjalanan hidup dari seorang Sokka, seorang yang jenius yang berasal dari kutub air. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Sokka adalah seorang kesatria dari suku air yang dibesarkan oleh neneknya bernama Kana bersama dengan adiknya yang bernama Katara. Ia tinggal di suku air selatan. Sokka adalah anak dari Hakoda, kepala suku air selatan. Dan ibunya bernama Kaya telah meninggal 6 tahun lalu dibunuh oleh negara api. Pada kejadian tersebut, rakyat dari suku air selatan diserang oleh kerajaan api yang bertujuan untuk menangkap pengendali air terakhir. Dan selama penyerangan tersebut, beberapa kelompok dari negara api pergi ke tempat ibu Sokka dan Katara untuk menangkapnya, karena ia mengaku bahwa ia adalah pengendali air yang terakhir. Namun kenyataannya bahwa dia bukanlah pengendali air terakhir. Dia terpaksa melakukan kebohongan itu karena ingin menjaga pengendali terakhir, yaitu adalah sebenarnya adik dari Sokka, yaitu Katara. Merasa ada hal yang aneh, Hakoda pun pergi mengecek istrinya. Namun terlambat, istrinya tersebut sudah dibawa oleh kerajaan api. Kemudian Hakoda pergi meninggalkan suku air bersama para ksatria lainnya untuk melawan negara api ketika Sokka masih kecil. Ketika itu, ia adalah satu-satunya anak lelaki remaja yang paling tua dari semua laki-laki yang masih tinggal di suku air. Dan Sokka menjadi pemimpin pengganti selama ayah dan para ksatria lainnya pergi. Lalu, di suatu hari Sokka bersama adiknya yaitu Katara pergi untuk menangkap ikan. Lalu Katara pun memulai menggunakan pengendalian airnya untuk menangkap ikan tersebut. Dan Sokka pun menganggapnya sebagai sihir, mungkin karena dia iri. Lalu tak lama setelah itu, kapal mereka pun terbawa arus dan akhirnya hancur. Lalu muncullah bongkahan es besar dari dasar laut. Dan di dalamnya terdapat manusia dan hewan, yaitu avatar Aang bersama Appa. Lalu mereka pun menghancurkan es tersebut agar menyelamatkan Aang, lalu dibawa ke desa mereka. Sesampainya mereka di desa, Katara dan Sokka pun mengenali Aang kepada warga desa bahwa Aang merupakan pengendali udara. Tak lama setelahnya, Pangeran Zuko bersama anak buahnya datang untuk menangkap Aang. Kemudian, Sokka dengan beraninya ingin melawan Zuko, dan pada saat itu skill bertarung Sokka belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Zuko. Lalu, Aang pun menyerahkan dirinya tanpa perlawanan. Kemudian, Sokka dan Katara pun pergi menaiki Appa untuk menyelamatkan Aang. Nah, dari sinilah pertuangan tim Avatar dimulai. Singkat cerita, mereka pun berhasil menyelamatkan Aang, dan mereka diajak Aang untuk pergi ke suatu pulau, yaitu Pulau Kyoshi. Sesampainya di sana, mereka diserang oleh prajurit Kyoshi yang terdiri dari perempuan, karena mereka dianggap sebagai mata-mata dari kerajaan api. Kemudian, Aang pun meyakinkan mereka bahwa dia adalah pengendali udara terakhir dan merupakan seorang avatar. Kemudian, mereka pun akhirnya disambut hangat oleh penduduk di sana, dan Sokka tidak terima atas kejadian tadi karena ia dikalahkan oleh perempuan. Kemudian ia pun pergi ke tempat prajurit Kyoshi yang sedang berlatih. Dia pun menantang ketuanya yaitu Suki, namun Sokka pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Lalu, Sokka pun mengaku kalah dan kemudian ingin dilatih bertempur oleh Suki. Setelah beberapa lama berlatih, datanglah Pangeran Zuko bersama prajuritnya. Kemudian tim Avatar pun harus melarikan diri. Dan sebelum mereka pergi, Suki memberikan kecupannya kepada Sokka yang menandakan bahwa Suki telah menyukai Sokka. Singkat cerita, tim Avatar pun tiba di kuil udara utara. Di sana, Sokka menemukan ide untuk membuat balon udara, dan akhirnya mereka dibantu oleh seorang imbuhan yaitu ayahnya Teo. Dan balon udara tersebut dipakai untuk melawan kerajaan api, dan mereka pun berhasil memukul mundur kerajaan api. Namun sayangnya, balon udara tersebut kehilangan kendali dan jatuh. Syukurlah ayah Teo bersama Sokka berhasil selamat, dan tim Avatar pun melanjutkan perjalanannya ke kutub utara. Di sana, Sokka bertemu dengan seorang yang bernama Yue, merupakan anak dari pemimpin suku air utara. Singkat cerita, mereka pun saling jatuh cinta. Namun sayangnya, Yue telah dijodohkan dengan seorang pria. Kemudian negara api pun kembali menyerang.
dari penyerangan tersebut mengakibatkan kematian dari ikan koi bernama Tui yang merupakan roh bulan. Alhasil bulan pun berubah menjadi merah dan pengendali air kehilangan kekuatannya. Lalu Yue pun mengorbankan dirinya agar bisa menghidupkan Tui. Dan kemudian Tui pun berhasil dihidupkan dan kerajaan api pun berhasil dipukul mundur. Lalu tim Avatar pun melanjutkan perjalanan mereka. Di saat mereka sedang beristirahat, mereka diserang oleh kerajaan api yang menyebabkan bumerang Sokka ketinggalan. Kemudian Sokka pun menjadi detektif untuk melacak kasus dari Shin. Shin merupakan penguasa di zaman Avatar Kyoshi. Lalu singkat cerita, kasus tersebut dapat dipecahkan. Shin mati karena jatuh dari tebing akibat pemisahan pulau yang dilakukan oleh Avatar Kyoshi. Lalu negara api pun kembali menyerang dan mereka pun berhasil mengalahkan negara api dan bumerang Sokka pun berhasil kembali. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh Azula dan teman-teman. Sokka pun berhadapan dengan Ty Lee, namun Ty Lee berhasil mengalahkannya. Kemudian Ty Lee dan Mei pun berhasil dihempaskan oleh Appa. Lalu tim Avatar berhasil lari. Singkat cerita, tim Avatar pun pergi ke perpustakaan raksasa yang berada di gurun pasir. Lalu Sokka menemukan kelemahan negara api, yaitu saat gerhana. Dan Sokka pun mencuri beberapa buku dari perpustakaan tersebut. Hal itu diketahui oleh burung hantu, kemudian dia menenggelamkan perpustakaan tersebut. Lalu tim Avatar pun berhasil keluar berkat bantuan dari Top. Namun sesampainya di luar, Appa telah dicuri oleh pengendali pasir, dan kemudian mereka pun harus berjalan kaki menuju ke Ba Sing Se. Singkat cerita, mereka pun tiba di Ba Sing Se. Setelah sampai di Ba Sing Se, mereka pun memberitahukan ke Raja Bumi soal gerhana tersebut. Dan suatu ketika mereka pun menyusup ke negara api. Lalu Sokka pun merasa paling lemah di antara timnya. Ia pun pergi untuk menemui ahli pedang Master Piandao. Dan di sana ia dilatih dan dibuatkan pedang dari batu meteor. Dan hari penyerangan pun tiba. Sokka menjadi ahli strategi dalam penyerangan tersebut dan juga merancang kapal selam, namun mereka gagal dalam penyerangan tersebut dan orang dewasa pun menjadi tawanan. Kemudian tim Avatar harus terpaksa mundur dan mereka pergi ke kuil udara selatan. Di tengah peristirahatan mereka diserang oleh pria peledak atau Combustion Man. Dan dengan kejeniusan dari Sokka pun melempar bumerang sehingga mengenai titik lemah dari Combustion Man tersebut dan akhirnya ia dapat dikalahkan. Kemudian pada saat bersamaan juga, tim Avatar pun mendapat anggota baru, yaitu Zuko. Di suatu malam, Sokka bertanya kepada Zuko tentang tawanan negara api, yang di sana terdapat juga ayah Sokka, yaitu Hakoda bersama Suki. Dan Zuko bersama Sokka pun memulai untuk menjalankan misi penyelamatan mereka. Singkat cerita, Zuko bersama Sokka dan Hakoda pun berhasil lolos dari penjara negara api tersebut. Kemudian tibalah hari di mana Komet Shojin datang. Avatar Aang harus menghadapi Raja Api Ozai. Di tempat lain, Sokka, Suki bersama Toph menyusup ke salah satu pesawat negara api yang berniat untuk menghancurkan seluruh pesawat negara api tersebut, dan akhirnya pun berhasil. Di tempat lain, Zuko bersama Katara berhasil mengalahkan Azula dan Zuko mengambil alih sebagai Raja Api, dan Aang juga berhasil mengalahkan Raja Api. Dan setelah perang 100 tahun berakhir, Sokka pun mengembangkan desa suku air selatan dan menjadi kota yang sangat besar. Di era Avatar Korra, Sokka diperlihatkan telah tumbuh dewasa dan juga menjadi kepala dari suku air tersebut. Namun sayangnya, Sokka telah meninggal di era Avatar Korra, dan tidak juga banyak flashback yang menceritakan tentang kehidupan Sokka beserta kisah asmaranya. Namun, jika dilihat dari seri Avatar Legend of Aang, nampaknya pasangan dari Sokka yaitu Suki, namun tidak sampai menikah ataupun ada terjadi kemungkinan lainnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai Sokka. Jika ada kesalahan, admin mohon maaf. Dan setelah ini admin akan lebih giat lagi dalam mengupload video. Dan untuk kedepannya silahkan request video apa lagi yang akan admin buatkan. Nanti admin akan pilih request terbaik. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk tekan like dan juga subscribe ya. Bantu terus channel ini agar semakin berkembang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.